Ini adalah cerita gimana gue berpenghasilan dari YouTube dan bertahan hidup dengan YouTube. Gue Bino Basi dan ini adalah cerita hidup gue. Semua berawal dari tahun 2015 silam. Ada seorang anak yang masih duduk di kelas 2 SMP dan punya cita-cita dan punya keinginan untuk berpenghasilan dari YouTube. Dan anak ini adalah gue. Gue terlahir di desa yang bisa dibilang kemajuan internet itu nggak signifikan. Ya ada internet tapi ya nggak sekencang di kota ya teman-teman. Dan lingkungan juga masih belum mendukung tentang pengetahuan berpenghasilan dari internet. Nah setelah itu gue mencari informasi-informasi mengenai gimana sih cara berpenghasilan dari internet ya cuy. Dan di zaman itu masih belum ada smartphone yang bisa lo akses buat internetan. Karena harus ke warnet dulu ya teman-teman untuk mendapatkan internet di zaman itu. Apalagi di desa ya teman-teman. Dan gue dulu di SMP masih belum punya handphone pribadi. Karena gue masih numpang dengan saudara gue handphonenya. Kalau pengen main handphone ya minjem ke saudara ya teman-teman. Dan di situ masih jaringannya EC. Nah, setelah gue bolak-balik dari warnet, gue mendapatkan sebuah informasi bahwasanya YouTube bisa berpenghasilan. Dan di situ gue udah pengen banget jadi YouTuber. Dan setelah mengetahui bahwa YouTube itu butuh modal untuk bikin konten, akhirnya gue speak up ke orang tua gue. Gue minta modal ke orang tua gue dan tada, seperti biasa orang tua yang belum tahu kemajuan di dunia teknologi pasti mengiranya kerja lu gak nyata sih. Kayaknya nggak mungkin sih. Siapa yang mau kasih uang ya? Orang mana? Lu nggak kerja, lu nggak masuk kantor. Gimana cara lu bisa berpenghasilan? Nah itu adalah mindset orang-orang tua di zaman dahulu. Dan akhirnya gue nggak dikasih modal. Tapi gue nggak putus dari situ cuy. Gue tetap berusaha pengen banget jadi YouTuber. Dan akhirnya gue beranjak ke sekolah di SMK dan gue pindah ya dari Madura ke Lampung teman-teman. Karena gue SMK di Lampung. Nah, gue di Lampung ini banyak banget relasi teman-teman dan juga sahabat-sahabat gue yang bisa dibilang mensupport gue lah ya. Gue jadi YouTuber dan akhirnya gue ketemu sama salah satu seorang yang bernama Firdaus Wibowo. Ini adalah seseorang yang bisa dibilang adalah guru gue, sifu gue yang ngajarin gue tentang gimana sih alur dari penghasilan atau mendapatkan penghasilan dari internet cuy. Dan dia di situ nge-mentorin gue buat gimana trik-triknya dan gimana sampai benar-benar monetize ya teman-teman. Dan setelah gue dipelajari banyak hal oleh seseorang ini, akhirnya gue pindah lagi ke Jawa ya teman-teman untuk melanjutkan pendidikan gue. Nah, karena setelah SMK itu gue nggak langsung melanjutkan pendidikan kuliah, tapi gue lebih memilih untuk mondok teman-teman. Kenapa gue nggak kuliah? Ya karena gue adalah orang yang bisa dibilang gue pengen independen, gue pengen merdeka ya. Gue pengen gak ngeberatin orang lain, bahkan orang tua gue. Karena yang gue sadar orang yang masih banyak kekurangannya. Nah akhirnya gue memilih untuk mondok. Dan di sana gue mondok selama 2 tahun ya teman-teman di kota Pasuruan. Dan gue ngambil Ihdat Lugoh ya teman-teman, bahasa Arab ya teman-teman. Dan di sana gue dikasih jabatan buat jadi media. Dan dari sinilah gue dimulai ya teman-teman. YouTube gue bisa monetize. Ya, sebelum monetize di tahun 2019 2020 itu, gua memiliki 3 channel yang kena banned semua cuy. 3 channelnya nggak bisa monetize. Kenapa? Karena gua masih belum ngerti gimana pedoman YouTube itu. Gua udah baca pedoman YouTube itu, tapi sepertinya YouTube tidak mengizinkan saya untuk jadi YouTuber waktu itu. Dan akhirnya gue putus asa dong. Tapi gue coba bangun lagi channel yang keempat ini. Yang ini adalah channel keempat dan berhasil. Yang gue ini adalah berhasil. Yang akhirnya monetize dan bisa sampai 10.000 subscriber seperti ini. Dan ya gue alhamdulillah banget. Walaupun gak sebanyak YouTuber yang lain, tapi gue rasa 10.000 itu bukan nilai yang kecil menurut gue. Itu cukup fantastis. Bayangin aja, kalau 10.000 orang ada di kamar lu nontonin lu,
itu banyak banget orang yang antusias berarti. Itu adalah suatu pencapaian menurut gue. Itu adalah sesuatu yang berharga dalam hidup gue. Dan iya, gue bisa mencapai 10.000 subscriber untuk channel yang ini dengan mengorbankan 3 channel sebelumnya kena banned. Dan for your information, gue bisa dibilang dari nol. Nol dari sini gue hanya bermodalkan smartphone ya dulu. Sampai sekarang gue masih bermodalkan smartphone ya teman-teman. Kalau lu lihat dari konten-konten gue, mungkin ada beberapa yang menggunakan mirrorless atau melihat DSLR ya teman-teman. Tapi itu hanya beberapa dan itu pun gue nyewa ataupun minjem ya, punya teman ya. Dan sampai sekarang gue masih pakai handphone untuk nge-record seperti ini. Dan for your information juga bahwa gue smartphone-nya dulu bukan smartphone yang hype seperti sekarang kayak iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 13, iPhone 14. Enggak ya teman-teman. Tapi lu harus tahu gue bikin konten menggunakan handphone apa juga. Ini dia, BlackBerry. Ini adalah BlackBerry seri Q10 dan ini gue jadiin sebagai handphone buat nge-record konten gue. Dan dia masih bertahan di sini dan gak bakal gue jual sih, karena ini bersejarah banget menurut gue yang bisa ngebantu channel ini bisa sampai monetize cuy. Dan perlu kalian ketahui, gue dulu channelnya masih campur-campur cuy. Masih kayak gado-gado ya, semuanya dimasukin ya teman-teman. Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa YouTube nge-banned gue. Nah, perlu kalian ketahui bahwa gue belajar dari channel-channel gue yang lama yang kena banned itu, ya karena yang pertama nggak mematuhi pedoman. Yang kedua, channelnya campur-campur cuy. Jadi campur sari, nggak ada spesifik channel ini bakal mau dikemanain gitu. Konten apa yang bakal disuguhin oleh channel ini. Jadi dulu itu channel gue masih campur-campur, semuanya dimasukin konten, semuanya dimasukin, yang akhirnya mungkin algoritma YouTube bingung channelnya ini channel apa gitu. Mau ngasih rekomendasi ke orang itu apa gitu, gak ada spesifiknya gitu. Jadi kak, saran gue buat kalian yang pengen mulai, silahkan lu pikirkan dulu konten lu apa yang bakal lu kasih ke publik ya teman-teman. Jadi lu pikirkan dari sekarang. Dan kemudian jangan terbatasi hanya dengan alat ya teman-teman. Ya walaupun sekarang banyak YouTuber yang nggak mulai dari nol. Jadi semuanya udah serba premium ya teman-teman. Udah pakai mirrorless yang belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta mungkin ya. Kalian jangan niru itu ya teman-teman. Karena setiap orang itu ada titik nolnya masing-masing ya teman-teman. Ada titik nol seperti gue ini, maksudnya gue nggak nol-nol banget yang cuman modal headphone doang, dan itu bisa dibilang modal nol kalau menurut gue. Ada juga orang yang benar-benar hanya nggak punya handphone, minjem ke temannya atau nyewa. Sekarang banyak ya sewaan handphone di internet, kemarin agak rame itu masalah persewaan iPhone ya. Itu bisa kalian gunakan sebuah fasilitas seperti itu ya. Yang penting kalian jangan melihat YouTuber-YouTuber yang udah besar. Itu pasti modalnya nggak dikit cuy. Gue aja sekarang masih belum punya mirrorless. Bayangin gue udah berapa tahun ya monetize, 2 tahun, hampir 3 tahun ini gue monetize dan gue masih belum beli mirrorless karena memang gue merasa dengan smartphone dan audio yang bagus itu udah cukup menurut gue. Apalagi smartphone zaman sekarang itu sudah bagus-bagus videonya, dan bisa kalian lihat ini gue merecord dengan handphone dan sedikit dengan editing ya teman-teman untuk memperjelas suara seperti yang gue omongin ini. Dan balik lagi ke cerita yang tadi yang pas gue ada di pondok ya teman-teman, dan menjadi salah seorang konten kreatornya di sana. Gue dibantu banyak banget kawan-kawan gue yang bisa dibilang cukup membantu lah buat channel ini, dan ya channel ini sampai grow up seperti ini ya teman-teman. Gue berterima kasih banget, apalagi sama yang ada di video YouTube gue ini kayak si Acil atau siapa itu membantu banget buat channel ini. Salah satu fakta dari channel YouTube ini adalah gak semua yang gue review itu adalah handphone gue. Gue biasanya dikasih pinjem atau gue pinjem ke temen gue buat gue review, buat gue ulas ya. Gue pinjem 1 minggu, gue coba pakai handphonenya, gue pakai gimana enaknya handphonenya ini, baru gue review. Dan gue izin dulu sama teman gue untuk nge-review handphonenya. Dan ya itu adalah salah satu trik buat kalian yang masih belum begitu banyak modal buat nge-YouTube ya teman-teman. Itu adalah salah satu trik. Jadi ya kalian silakan perbanyak teman dan silakan manfaatkan teman kalian dengan sebaik mungkin. Ini bukan bicara soal memanfaatkan teman, tapi memang carilah teman yang bermanfaat buat lu. Dan yang mungkin
itu aja yang bisa gue ceritain ke kalian tentang perjalanan gue di dunia YouTube dan bertahan hidup dengan penghasilan YouTube. Dan gue berterima kasih banget buat semua orang yang udah ngebantu gue, udah bisa mencapai hal yang gue inginkan dari dulu ya teman-teman, yaitu berpenghasilan dari internet. Gue bisa sampai titik ini tentunya atas bantuan kalian dan para subscriber tentunya yang setia menonton dan juga mengharapkan konten-konten baru dari gue. Terima kasih dan gue Ibnu Basi, sampai jumpa di video selanjutnya.